bahwa sebelum Indonesia merdeka, orang Indonesia itu penanggalan utamanya itu Hijriyah, yang kemudian dikonvensi menjadi bahasa Jawa, Suro, kalau bahasa Jawa kan grebek Suro. Jadi penanggalan ini kemudian berubah Masehi sejak Indonesia merdeka, di mana penanggalan itu disosialisasikan oleh orang-orang Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, salawat dan juga salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, para ulama, para syuhada, para sholihin, seluruh guru-guru kita, ustadz kita, sesepuh kita yang sudah mendahului kita, semoga senantiasa diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka yang masih hidup semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, keluarga kita, anak cucu kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah melaksanakan ibadah dan terus produktif di dalam mengisi sisa-sisa hidupnya, karena sesungguhnya manusia sedang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus berkreativitas, tidak boleh stagnan, harus terus bergerak. Karena manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pengelola, penjaga, maka kita harus terus bergerak dan bergerak. Dari pergerakan itulah kemudian kita harus meluruskan niat kita agar apapun aktivitas yang kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ngaji tafsir Jalalain. Seharusnya saya minggu kemarin karena bertukar waktu dengan Ustadz Usman. Beliau hari ini sedang ke Tanah Suci. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua segera bisa menyusul ke sana. Amin ya rabbal alamin. Momentum hari ini juga masih berkaitan dengan tanggal 10 Muharram.
Tanggal 10 Muharram ini sebagian umat Islam merayakannya, sebagian tidak. Berbeda ketika kita bicara soal 1 Muharram. 1 Muharram adalah bulan pertama tahun Hijriah, hijrah Nabi Muhammad SAW dalam penanggalan Islam. Bulan pertamanya adalah bulan Muharram. Kalau penanggalan Masehi bulan pertamanya Januari. Sekarang tanggal berapa Muharram? Lupa ya, harus buka aplikasi. Kalau Masehi tanggal berapa? 17 ya? 12 Januari. Sesungguhnya ini menjadi peringatan kepada kita bahwa sebelum Indonesia merdeka, orang Indonesia itu penanggalan utamanya itu Hijriah, yang kemudian dikonvensi menjadi bahasa Jawa, Suro ya, kalau bahasa Jawa kan Grebek Suro. Jadi penanggalan ini kemudian berubah Masehi sejak Indonesia merdeka, di mana penanggalan itu disosialisasikan oleh orang-orang barat di seluruh dunia. Padahal sebelumnya itu penanggalan kita penanggalan Jawa. Penanggalan Jawa itu erat kaitannya dengan penanggalan Islam yang dibentuk atau yang dibuat oleh Sultan Agung Kerajaan Yogyakarta. Jadi sekali lagi, sebelum penanggalan Masehi ini viral atau dipakai sebagai standar utama penanggalan ini, standar utama penanggalan kita di masa Kesultanan Islam adalah standar penanggalan Islam. Ya. Ini penting untuk saya utarakan karena kadang-kadang orang Islam sendiri lupa. Ya. Dzulhijjah, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, ya kan? Syuro, kemudian Muharram, kemudian Rajab, Sya'ban, itu penanggalan-penanggalan yang memang dibuat ya, sebagai identitas Islam. Ya. Mengapa hari ini itu kalah laku, kira-kira gitu ya, kalah saing sama penanggalan Masehi? Karena kita tahu bahwa hari ini umat Islam sedang tidak menguasai peradaban. 1200 tahun lamanya Islam menguasai peradaban dunia, mulai dari kerajaan Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani runtuh pada tahun 1934 Masehi, runtuh. Peradaban dikuasai oleh pemenang Perang Dunia II atau 1 lah, sama aja sih. Ketika pemenang Perang Dunia itu bukan lagi umat Islam, maka kemudian aturan-aturan semua diatur oleh mereka, sampai persoalan penanggalan diatur oleh mereka. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedang dalam kondisi tidak menang, ya, tetapi jangan sampai kita kehilangan identitas. Kalau bisa di rumah ya minimal ada lah penanggalan Hijriah, walaupun nggak dipakai, pajang aja di tembok, karena itu identitas kita. Putra putri kita diajarkan ya, diajarkan penanggalan Hijriah itu. Apa bedanya penanggalan Hijriah dan penanggalan Masehi? Apa bedanya? Penanggalan Masehi tanggal 1 bulan 1 tahun ke-1, tahun pertama itu dimulai dari kapan? Kata Masehi diambil dari kata Al-Masih. Ada yang mengatakan dimulai dari kelahiran Isa, Yesus. Ada yang mengatakan dimulai dari diangkatnya Yesus ke langit. Macam-macam versinya. Yang pasti istilah itu diambil dari kata Masih, Al-Masih ya, menjadi Masehi. Berbeda ketika penanggalan Hijriah. Kapan dimulai? Tanggal 1 bulan 1
tahun ke-1 dimulai dari sejak hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu jadi perdebatan di antara para sahabat. Kata Sayyidina Umar, kita nih harus punya identitas nih, punya penanggalan sendiri. Kira-kira dimulai dari kapan? Ada salah seorang yang usul mulai sejak kelahiran Nabi. Apa bedanya dengan sebelah? Ya kan? Ada lagi yang usul mulai dari sejak Nabi diangkat jadi Rasul. Apa bedanya juga dengan sebelah? Sebelah kan masih dalam perdebatan juga. Ada yang usul mulai sejak wafatnya Nabi. Harusnya kita euforia, masa waktu sedih dijadikan awal penanggalan. Akhirnya disepakati oleh para sahabat bahwa untuk memulai tahun atau kalender Islam ini dimulai dari sejak hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Makanya kalau sejarah sebelum hijrahnya Nabi itu bahasanya tahun ke-1 pra kenabian, tahun kedua pra kenabian, tahun ketiga pra kenabian. Berarti ada 10 tahun, ada 13 tahun pra kenabian. Tahun pertama, kedua sampai 13 pra kenabian. Artinya apa? Itu tidak dihitung dalam kalender Hijriyah. Baru dimulai kalender Hijriyah sejak Nabi Muhammad dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa alasan dimulai penanggalan Hijriyah ini dari hijrahnya Nabi? Karena sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, para sejarawan mencatat bahwa hijrahnya Nabi itu adalah merupakan titik awal kebangkitan Islam. Di Mekah 13 tahun Nabi mendakwakan Islam, ya bahasa kasarnya setengah gagal memang. Yang ada hanya diusir-usir orang, ya. Dikejar-kejar. Liuthbitu ka'u yuqtilu ka'u yaqtulu. Mereka mencoba mengusirmu, mencoba membunuhmu, mencoba memenjarakanmu. Semua sudah dilakukan. Diblokade di Mekah. Hingga Nabi coba hijrah ke Taif, gagal. Hijrah ke Habsyi setengah berhasil tapi gagal karena kejauhan. Hingga pada akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah dimulai 1 tahun Hijriyah. Disitulah cikal bakal berkembangnya Islam sampai hari ini. Nama kotanya saja dirubah. Sebelum jadi Madinah apa nama kotanya? Yasrib. Jadi nama kota di tempat itu dulu Yasrib. Kenapa diganti menjadi Madinah Al-Munawwarah? Madinah tamaddun asal katanya, ya. Madinah kalau bahasa Indonesianya apa? Kota. Kota, pusat peradaban. Madinah Jakarta. Jadi istilah Madinah itu pusat kota yang ngambil dari Madinah sana. Madinah kota, pusat peradaban, tempat berkumpulnya banyak orang. Al-Munawwarah apa artinya? Yang memancarkan cahaya. Dari namanya aja itu merupakan identitas yang sangat melekat pada kebangkitan agama Islam. Sejak Rasulullah mulai dakwah karirnya di Madinah, disitulah Islam mulai berkembang. Dalam kurun waktu 40 tahun agama Islam itu sudah tersebar di Jazirah Arab. Jazirah Arab itu kalau dihitung hari ini ya sekitar 22 negara. Tapi negaranya kecil-kecil. Coba bayangin, dalam kurun waktu 40 tahun. Pada masanya Umayyah, Bani Umayyah, setelah selesainya dinasti Khalifah Rasyidin, masa Khalifah Rasyidin, dinasti Bani Umayyah, Islam sudah sampai ke Afrika Utara. Minal masyriqi wal maghrib, sampai ke negeri Maroko. Maghrib itu Maroko, negeri terbenamnya matahari. Karena Maroko itu ada di ujung barat pulau Afrika. Orang memanggilnya Maroko. Bahkan setelah masuk zamannya Bani Abbasiyah, Islam sudah nyampe di mana-mana. Bahkan sudah nyampe di Eropa. Dulu daerah Spanyol, ya, dari Spanyol, Portugal, dulu itu Islam semua di situ. Sekarang markasnya Barcelona sama Real Madrid. Itu Muslim semua dulu situ. Bahkan ilmuwan-ilmuwan Muslim muncul dari situ. Kemudian pada masanya Turki Utsmani,
umat Islam itu hampir menguasai dataran Eropa. Seandainya waktu tentara Islam itu ketika melihat gunung apa di Eropa itu, sekarang Swiss itu ya, dulu istilahnya gunung apa namanya, lupa. Jadi gunungnya itu memutih karena memang salju. Dikiranya sudah nggak ada peradaban lain di utara, makanya umat Islam stuck di situ, nggak lanjut lagi. Seandainya waktu itu sudah ada peneliti atau ilmuwan yang menyatakan bahwa di sebelah gunung Alpen, pegunungan Alpen ya, itu di Eropa terkenal sekali, Bukit Alpen itu. Seandainya umat Islam tahu bahwa di sebelah utara masih ada peradaban manusia, mungkin rata semua, Jerman, Inggris, Muslim semua itu. Singkat cerita, setelah Turki Utsmani mengalami kekalahan karena salah memilih koalisi waktu itu kan ya, kalah di perang dunia, runtuhlah Turki Utsmani ya, sekitar 90 tahun yang lalu, 1934 Masehi, runtuh Turki Utsmani. Maka peradaban dunia disetir oleh mereka, bahkan negara-negara dibagi oleh mereka. Jadi yang membagi negara Qatar, UAE, Yaman, Oman, Arab Saudi, Mesir, mereka semua dibagi-bagi, termasuk Indonesia. Jadi yang membagi mereka, ini bekas kerajaan, bekas jajahan negara A, sampai di sini batasnya. Bekas negara jajahan ini sampai, mereka semua yang ngatur sampai hari ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di saat kita sedang mengalami kekalahan atau sedang tidak menguasai peradaban. Makanya banyak pertanyaan, bagaimana caranya agar kita bangkit kembali? Ya kembali kepada pikiran kita. Sesama umat Islam aja kita ribut terus, benar nggak? Ya, gimana kita mau mengalahkan lawan? Sesama umat Islam sendiri kita gontok-gontokan, diperbesar, ada persoalan diperbesar. Harusnya persoalan itu selesai, diungkit lagi. Dan sampai hari ini umat Islam ya sangat mudah diadu domba, sangat mudah. Dulu di zamannya umat Islam berkuasa, zaman Abbasiyah, Turki Utsmani, kemudian apalagi Abbasiyah. Apakah umat Islam tidak berbeda-beda? Sudah berbeda-beda, madhabnya sudah berbeda, kan? Terus ideologinya juga berbeda-beda. Syiah juga ada di zaman itu, dah. Di zaman Abbasiyah, Turki sebenarnya sudah ada Syiah, ada Sunni, ada apalagi bukan ormas ya, aliran-aliran yang lain sudah ada. Tapi di zaman itu, ya karena yang menguasai umat Islam, perbedaan itu hanya selesai di meja diskusi, tidak sampai saling menyerang. Kalau sekarang umat Islam diadu domba, hanya berbeda jenggot saja, kayaknya udah mau perang Badar. Padahal sesama umat Islam, sama-sama baca syahadat, sholatnya sama, ngadepnya sama-sama ke barat. Nah, disitulah bagaimana kita menguatkan hati kita ini untuk terbiasa dengan perbedaan-perbedaan. Selama kita tidak mampu menyatukan sesama umat Islam ini, ya begitulah umat Islam keadaannya. Limada ta'akhkharal muslimun wa taqaddama al-akharun. Mengapa umat Islam itu semakin ke belakang, semakin terbelakang, sementara mereka semakin maju? Ya karena kita tidak tahu caranya bersatu. Padahal dalam Al-Quran sudah banyak ayatnya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok Islam bersitegang, ribut, faslihu bainahuma, damaikanlah di antara keduanya. Banyak dalilnya, hafal semua dalilnya, tapi di lapangan susah kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Ditulis, ada nggak di sini? Di masjid-masjid ditulis. Tapi kadang-kadang gara-gara beda pendapat ribut sama DKM. Padahal lainnya ditulis di masjid. Coba bayangin. Nah,
Banyak instrumen Al-Quran yang mengajarkan kita, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullah. Sesungguhnya antar sama muslim adalah bersaudara, bertakwalah kepada Allah. Banyak dalilnya, kita hafal semua, tapi di lapangan kadang-kadang kita lupa. Kita ini maksudnya termasuk saya, bukan hanya panjenengan. Lupa kadang-kadang, hanya beda ormas ribut. Awal Ramadan beda, penutupannya mendingan. Yang rawan ribut itu kalau lebarannya beda. Coba bayangin. Padahal perbedaan awal lebaran itu sudah biasa terjadi dulu, di zaman dulu. Di zaman ketika Khalifah Utsmaniyah berkuasa, di zaman ketika Abbasiyah berkuasa, itu hal biasa. Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya biasa. Gitu. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Hanafi biasa. Bikin fikih sendiri. Kata satunya ini makruh, kata satunya ini sunnah. Kata Imam Syafi'i, kunut sunnatun muakkadatun, sangat disunahkan. Kata Imam Malik, sunnah biasa. Kata Imam Hanafi, tidak ada kesunahan. Itu biasa zaman dulu. Yang mau kunut silakan, yang gak mau kunut silakan. Kalau imamnya kunut, ikut kunut. Kalau imamnya tidak kunut, ya nggak kunut. Itu biasa di dulu. Tapi hari ini, pertanyaannya, keributan itu inisiatif diri kita sendiri atau ada yang ngomporin? Pasti ada yang ngomporin. Siapa yang ngomporin kira-kira? Pasti orang luar, gak mungkin kita. Karena kita semua ini memiliki kecenderungan hati yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perang di Timur Tengah. Agak keluar dikit lah momentum Muharram. Momentum Muharram. Kemarin ada peringatan Muharram, ada santunan. Ya. Intinya disosialisasikan lah. Momentum Muharram harus ada, wajib. Karena itu identitas kita sebagai umat Islam dan kita lupa. Timur Tengah perang terus juga selesai. Pertanyaannya, keributan itu inisiatif umat Islam sendiri yang memang sudah diatur atau diadu domba? Bisa jadi kena diadu domba, gitu kan? Coba bayangin, dulu perang Teluk, Amerika membantu Irak memerangi Iran. Mana yang kalah? Iran, karena Amerika berpihak ke Irak. Setelah kalah Iran, perang lagi, Amerika nyerang Irak. Coba, setelah berteman, temannya dihajar sendiri. Alasannya bom pembunuh massal. Sampai sekarang nggak ada bomnya, Pak. Tapi mayat sudah berjuta-juta mati. Coba bayangin. Cara mereka luar biasa. Ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana cara orang-orang munafik, bagaimana cara-cara orang Yahudi memusuhi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani tidak akan rela sehingga kita mengikuti mereka. Jadi berbagai macam cara dilakukan oleh mereka untuk memecah umat Islam. Sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Kata Nabi, suatu saat umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Coba bayangin. Saya kadang-kadang sedih melihat umat Islam. Sedih. Begitu mudahnya kita diadu domba ini. Bentar lagi ini DKI ini, hati-hati ini. Ya kan? Hati-hati kita sebagai umat Islam. Kalau ada saudara kita melakukan kesalahan, jangan langsung dihajar. Jangan. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun, datangi. Kenapa kamu kok begitu? Pak, kenapa sampean kok begini? Dijelaskan. Pak, yang benar begini. Nah, gitu. Maka kita sambungkan kepada materi kita pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Nah, ini bercerita tentang
Israel lagi, nggak selesai Israel. Ini bukan cerita saya, cerita Al-Quran ya. Wa nazala lamma qala al-yahud innaka taz'umu annaka ala millati Ibrahim. Ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala ketika orang Yahudi mengatakan, "Hei Muhammad, kamu ini ngakunya ngikutin agamanya Ibrahim." Wa kana, dan ada siapa Nabi Ibrahim la ya'kulu luhumal ibil. Padahal Nabi Allah Ibrahim itu tidak makan daging onta. Maksudnya Rasulullah kan makan daging onta tuh. Kalau di sini kan daging sapi. Katanya kamu ngikutin agamanya Nabi Allah Ibrahim. Tapi kenapa kamu kok makan onta? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini ya. Kullu tu'ami kana halal li bani Israil. Semua makanan halal li bani Israil, halal bagi bani Israil, illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali yang Israil maksudnya di sini Yakub ya, Nabi Yakub ya, bapaknya Nabi Yusuf. Harrama, mengharamkan, ala nafsi, atas dirinya, wawal ibil. Jadi Nabi Allah Yakub itu pernah bernazar tidak mau makan onta. Ayat ini kata ulama juga menjelaskan tentang dalil kita bernazar. Misalnya kita bernazar, kalau saya datang ke tanah suci, saya mau ngasih $1.000, ya harus wajib kita tunaikan. Sama, jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW mencontohkan juga bahwa nazar itu bagian daripada syar'u man qablana, syariat-syariat yang dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, tidak akan mendapatkan kebaikan, hatta tunfiqu, sehingga kalian semua menafkahkan, mimma, dari suatu, tuhibbun, yang kau cintai, yang kau senangi. Tidak akan mendapatkan kebaikan sampai memberikan sesuatu yang kita senangi. Biasanya kita itu memberikan sesuatu yang sudah tidak disenangi. Bajunya sudah kusut dikasih orang, sisa-sisa di rumah. Kalau kita punya buah yang bagus-bagus diumpetin di kulkas tuh, nah, sisa-sisanya dikasih ke orang. Ayat ini menjelaskan kamu tidak dapat kebajikan sehingga kamu memberikan sesuatu yang engkau cintai. Ai thawabahu wa huwal jannah, maksudnya surga, kebaikan surga. Hatta tunfiku tatasaddaqu, bersedekah, min ma tuhibbun min amwalikum, terhadap sesuatu yang engkau senangi. Wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bi alim, dan sesuatu yang kau nafkahkan di jalan Allah, kau sedekahkan di jalan Allah, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Apa-apa yang kita berikan kepada orang lain itu Allah tahu. Ya, walaupun kita sembunyikan, nggak ada orang tahu, tapi Allah tahu mana harta yang betul-betul dicintai atau mana harta yang sudah bekas. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israil. Setiap makanan itu dihalalkan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil, illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala at-Taurat, kecuali makanan yang diharamkan oleh dirinya, seperti Nabi yang dilakukan oleh Nabi Yakub ini. Dia itu bernazar untuk tidak makan ibil. Min qabli an tunazzala at-Taurat, sebelum Taurat itu turun. Jadi sebelum Taurat itu turun, semua makanan boleh dikonsumsi. Tetapi ketika Taurat turun, maka di situ ada ini boleh dikonsumsi, ini boleh tidak dikonsumsi. Sama ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kemudian muncullah hukum fikih. Ya, muncullah hukum fikih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, misalnya, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi wal munkhaniqatu
wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dzakaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil aslam. Kemudian jelas di situ muncullah ilmu fikih. Jadi semua ilmu itu, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu yang lain itu semuanya ngambil saripatinya Al-Quran. Maka kemudian kalau kita membaca Al-Quran, selain kita secara otomatis mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah membaca seluruh ilmu pengetahuan, bahkan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu farmasi, pengobatan, ilmu teknologi, semua itu ngambil dalam Al-Quran. Semua ngambil dalam Al-Quran. Cuman kadang-kadang kita abai. Baca Qurannya hanya yang dibaca waktu sholat, Al-Ikhlas, gitu kan? Jarang kita mengkaji semua Al-Quran, jarang. Padahal semua pengetahuan itu sumbernya dari Al-Quran. Ilmu asal-usul manusia. Teori Darwin mengatakan manusia asalnya dari kera. Tapi ada teori yang lain. Asal-usul manusia dari apa? Dari air. Siapa? Filosof namanya Plato. Plato itu mengatakan bahwa asal muasal alam semesta ini dari air. Al-Quran juga menyatakan. Gitu loh. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا تُؤْمِنُونَ. Aku jadikan segala sesuatu ini dari air, kata Al-Quran itu. Gitu loh. Semua badan antariksa, sebelum badan antariksa Amerika dibangun, sebelum Amerika membangun NASA, Al-Quran sudah bilang. Al-Quran sudah bilang. Antanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati. Wahai jin dan manusia, sudah ditantang oleh Allah. Wahai jin dan manusia, kalau kamu mampu, bikinlah pesawat menuju angkasa. Kira-kira begitu lah. Jadi semua instrumen pengetahuan hari ini, ilmu fisika, ilmu biologi, semua itu sumbernya dari Al-Quran. Al-Quran ini database pengetahuan alam semesta yang luar biasa. Gitu. Bagaimana proses turunnya hujan? Itu Al-Quran jelas. Ayatnya itu. Pertanyaannya sekarang, ya pertanyaannya sekarang, penemu itu atau ilmuwan yang menemukan, misalnya proses turunnya hujan, itu ngintip Al-Quran, ya kan? Atau nemu sendiri? Ya, katanya Al-Quran itu, katanya Al-Quran. Katanya kalau hujan itu air laut menguap ke atas, ya kan? Kemudian ditiup angin menjadi awan, kemudian turunlah di Jakarta. Nah, ya kan? Akhirnya sekarang ada teknologi agar hujannya tidak turun di Jakarta, awannya yang masih ada di atas Laut Jawa sana itu, Laut Sumatera, dikasih garam biar cepat turun di situ. Akhirnya selamat dengan turun di Jakarta. Rekayasa cuaca. Dapat dari mana pengetahuan ini? Al-Quran sendiri sudah jelas. Cuman umat Islam lupa untuk mengkajinya. Apalagi sampai mengkaji sedalam itu, membaca saja kadang-kadang kita lebih fasih membaca Quran daripada membaca Quran. Ini PR bagi kita umat Islam. Kalau umat Islam betul-betul memahami kitab suci Al-Quran, ya ilmu apa yang tidak ketahui, yang tidak bisa kita jangkau. Gitu loh. Mengapa dulu Ibnu Sina atau Avicenna menemukan ilmu pengobatan? Karena mereka memahami Al-Quran. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Qul, katakanlah Muhammad lahum kepada mereka, fa'tu bit-taurat, datangkanlah Taurat, fatluha, maka bacakanlah, liyubayyina sidqa qaulikum, untuk membenarkan argumentasi mereka, in kuntum shadiqin, jika
Kamu semua termasuk orang-orang yang benar. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika faulaika humuz zalimun. Nah, ini intinya ini perdebatan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi saat itu. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba, barang siapa yang menipu Allah, mencoba menyelewengkan kebenaran yang ada dalam kitab Taurat itu. Jadi ceritanya begini, kitab Taurat itu sebenarnya sudah mengungkap kebenaran-kebenaran tentang Islam, tetapi ketika orang-orang Yahudi berdebat dengan Rasulullah, kebenaran-kebenaran Taurat sengaja disembunyikan, sengaja ditutup-tutupi. Misalnya ciri-ciri utusan terakhir itu semuanya ada. Semua dalam kitab Zabur, dalam kitab Taurat semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini, faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika, ya, faulaika humuz zalimun, maka sungguhnya mereka orang-orang yang menyimpan, orang-orang yang membolak-balikkan kebenaran di dalam kitab-kitab sebelumnya, termasuk orang-orang yang zalim. Kul, katakanlah Muhammad, sadaqallah, Allah maha benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah agama atau millah Ibrahim allati ana 'alaiha hanifan ma'ilan an kulli dinin ilal Islam, yang secara historis, secara pembuktian-pembuktian yang nyata bahwa agama Ibrahim itu adalah condong kepada kebenaran agama Islam. Jadi orang Yahudi itu klaim, ya, bahwa agama mereka itu ya millah Ibrahim. Orang Nasrani klaim bahwa agama mereka ya millah Ibrahim. Begitu pula Islam itu mengklaim bahwa agama Islamlah yang millat Ibrahim. Terus mana yang benar? Yang benar sebagaimana disebutkan tadi ayat barusan, kul sadaqallah, yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa millat Ibrahim itu ma'ilan an kulli dinin ilal Islam, bahwa agama millah Ibrahim itu adalah memiliki kecenderungan kebenaran yang mengarah kepada agama Islam. Wa ma kana minal musyrikin, ditegaskan lagi, wa ma kana minal musyrikin, agama Islam itu tidak musyrik. Apa artinya musyrik itu? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelurusan akidah di saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghadapi dua agama yang keduanya ini sama-sama melakukan kemusyrikan. Misalnya orang-orang Nasrani ya menyembah mengatakan Tuhan ada 3. Orang Yahudi mengatakan bahwa siapa? Ya, intinya mereka melakukan kesyirikan, menganggap ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, mengandung substansi ketuhanan di dalam diri benda tersebut, itu syirik. Contohnya misalnya menganggap di dalam patung itu ada kekuatan, menganggap di dalam pohon itu ada kekuatan Tuhan, atau menganggap dalam diri seorang ada kekuatan Tuhan. Misalnya menganggap dalam diri seorang Nabi Isa ada unsur ketuhanan di sana. Misalnya, akhirnya memunculkan Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Inna awwala baitin, dan pembahasan yang lain ini udah ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ayat ini kita bahas minggu depan biar ceritanya nyambung. Ini menjelaskan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam pertama kali membangun peradaban Mekah Al-Mukarramah. Jadi dulu itu gengsi-gengsian. Ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi ini kan sholat menghadapnya ke Baitul Maqdis. Berarti menghadap kemana? Menghadap ke sana. Apa sana? Barat? Apa istilah? Antara barat dan utara. Barat daya ya? Barat laut atau barat daya? Hah? Tenggara.
timur laut, barat daya, barat laut, barat daya. Jadi dulu itu selama 1 tahun 6 bulan, ya 16 bulan lah, Rasulullah itu sholatnya ngadap ke sana, ngadap ke Baitul Maqdis. Itu diolok-olok Nabi itu. Bawa agama baru. Ternyata ngadepnya ke tempat agama nenek moyang saya juga, kata orang Yahudi. Nah, makanya posisinya Masjid Madinah itu dulu begini. Ini Masjid Madinah, ya kan? Rasulullah itu membangun rumah sebenarnya di belakang masjid di sini. Di sini. Kan ngadap sholatnya ke sana. Ada di sini posisi rumah Nabi. Ya. Ketika Rasulullah SAW waktu itu, karena diolok-olok terus oleh orang Yahudi dan Nasrani, kepikiran Nabi, ya Allah, kapan saya dapat perintah menghadap Ka'bah? Satu sisi yang lain di Ka'bah itu masih banyak patung. Ada 360 patung. Kan bingung Nabi ini. Saya ngadap ke Ka'bah, di sana masih banyak patung, ya kan? Kan nggak mungkin. Akhirnya Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah diolok-olok terus. Tuh kan, ngadap ke Baitul Maqdis kan sama aja dengan agama saya. Ngapain lu bikin agama-agama baru, kata orang Yahudi. Nah, dalam sebuah riwayat, waktu Nabi sholat Isya, ya, dalam rakaat ketiga, masuk rakaat ketiga, rakaat pertama kedua masih ngadap ke sini. Tiba-tiba turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Berbaliklah kamu ke Masjidil Haram. Balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang awalnya ngadap ke sini. Karena Madinah posisinya ada di barat daya. Posisi Mekah agak di tenggara. Nah, makanya sekarang rumah Nabi posisinya ada di sini, ada di depan jadinya. Yang awalnya ada di belakang menjadi di depan. Nah, di sini Raudhah, ya, di sini mihrab Nabi, di sini rumah Nabi. Yang sekarang menjadi makam Rasulullah SAW itu. Jadi memang sudah by design Allah semuanya, ya. Memang by design Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang umat Islam menghadap ke tenggara. Itu kejadian itu menjadi bahan olok-olok orang Yahudi dan Nasrani untuk melemahkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Banyak di antara sahabat-sahabat yang imannya kurang kuat, mereka mulai terpengaruh dengan isu-isu yang dihembuskan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani saat itu. Ngapain ikut Muhammad? Wong dia juga ngadap ke Baitul Maqdis misalnya. Nah, hikmah kenapa kemudian ketika pertama kali perintah sholat itu disuruh menghadap ke Baitul Maqdis, sudah disebutkan tadi itu, karena di Ka'bah saat itu masih banyak berhala. Kan nggak mungkin kita menghadap berhala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah seperti ini sesungguhnya lengkap diceritakan dalam Al-Qur'an. Jadi mungkin penting bagi kita, ya, untuk mengingat-ingat atau memperkuat kepedean kita. Jadi kita beragama Islam harus pede. Ketika menghadapi orang lain ya harus pede. Jangan mundur. Ada perdebatan, mundur, jangan. Harus pede, harus percaya diri. Kita bangga sebagai umat Islam gitu loh. Harus bangga. Nah, cara agar kita bangga kepada umat Islam ya harus tahu sejarah Islam. Mungkin penting nanti kita ngaji Al-Qur'an tapi perspektifnya sejarah. Biasanya seneng kalau dengerin sejarah itu. Kalau dengerin syariah halal haram biasanya bosan, ya kan? Tapi kalau dengerin cerita enak gitu. Yang capek ya di depan. Jadi nanti saya mencoba membaca ayat Al-Qur'an itu tapi perspektifnya sejarah. Itu penting agar kita ini tidak kehilangan sejarah dan kita percaya diri bahwa berislam ini bil hujjah. Bukan hanya doktrin, tapi Rasulullah itu ya berdebat dengan mereka, berdebat pakai argumentasi yang masuk akal. Makanya tidak heran kalau kemudian orang Arab itu berbondong-bondong masuk Islam itu karena Islam itu agama yang sangat rasional. Islam itu bukan agama doktrin saja. Ya mungkin kalau bapak ke anak doktrin, ayo ikut saya, kalau nggak ikut nggak saya kasih uang saku, nggak saya akui sebagai anak misalnya, ikut aja. Atau melalui metode penaklukan,
Beberapa negara ditaklukkan. Tetapi metode yang paling bagus adalah bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, melalui perdebatan, argumentasi. Jadi agama Islam itu agama yang masuk akal, bukan agama akal-akalan, tapi agama yang masuk akal. Sudah Isa, karena saya juga terburu-buru. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita bahas ini bisa menambah kepedean kita menjadi umat Islam. Jadi kita umat Islam tidak boleh minder, tidak boleh merasa terbelakang. Kita ini menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Indonesia merdeka ini berkat siapa? Umat Islam. Hasil istikharah 17 Agustus bentar lagi itu jatuh pada hari Jumat. Emang kebetulan 17 Agustus hari Jumat? Tidak. Kenapa hari Jumat Sayyidul Ayyam? Hari Jumat itu adalah hari terbaik dalam satu minggu. Makanya Indonesia dideklarasikan kemerdekaannya pada hari Jumat. Kita harus pede. Indonesia ini nggak ada kalau nggak ada umat Islam. Nggak ada. Cuman kita sebagai mayoritas tetap harus legowo bahwa siapapun yang hidup di sini selama tidak berbuat macam-macam ya kita terima. Silakan kita hidup berdampingan satu sama yang lain. Karena Islam kita adalah Islam wasatiyah, Islam yang moderat, Islam yang menerima perbedaan. Silakan berbeda-beda selama satu sama lain tidak saling merugikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Allahumma wafiq ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, salawat dan juga salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, para ulama, para syuhada, para salihin, seluruh guru-guru kita, ustadz kita, sesepuh kita yang sudah mendahului kita, semoga senantiasa diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka yang masih hidup semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, keluarga kita, anak cucu kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah melaksanakan ibadah dan terus produktif di dalam mengisi sisa-sisa hidupnya, karena sesungguhnya manusia sedang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus berkreativitas, tidak boleh stagnan, harus terus bergerak.
Karena manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pengelola, penjaga, maka kita harus terus bergerak dan bergerak. Dari pergerakan itulah kemudian kita harus meluruskan niat kita agar apapun aktivitas yang kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ngaji tafsir Jalalain. Seharusnya saya minggu kemarin karena bertukar waktu dengan Ustadz Usman, beliau hari ini sedang ke Tanah Suci. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua segera bisa menyusul ke sana. Amin ya rabbal alamin. Momentum hari ini juga masih berkaitan dengan tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram ini sebagian umat Islam merayakannya, sebagian tidak. Berbeda ketika kita bicara soal 1 Muharram. 1 Muharram adalah bulan pertama tahun Hijriah, hijrah Nabi Muhammad SAW dalam penanggalan Islam. Bulan pertamanya adalah bulan Muharram. Kalau penanggalan Masehi bulan pertamanya Januari. Sekarang tanggal berapa Muharram? Lupa ya, harus buka aplikasi. Kalau Masehi tanggal berapa? 17 ya? 12 Januari. Sesungguhnya ini menjadi peringatan kepada kita bahwa sebelum Indonesia merdeka, orang Indonesia itu penanggalan utamanya itu Hijriah, yang kemudian dikonvensi menjadi bahasa Jawa, Suro ya, bahasa Jawa kan, Grebek Suro. Jadi penanggalan ini kemudian berubah Masehi sejak Indonesia merdeka, di mana penanggalan itu disosialisasikan oleh orang-orang barat di seluruh dunia. Padahal sebelumnya itu penanggalan kita penanggalan Jawa. Penanggalan Jawa itu erat kaitannya dengan penanggalan Islam yang dibentuk atau yang dibuat oleh Sultan Agung Kerajaan Yogyakarta. Jadi sekali lagi, sebelum penanggalan Masehi ini viral atau dipakai sebagai standar utama penanggalan ini, standar utama penanggalan kita di masa Kesultanan Islam adalah standar penanggalan Islam ya. Ini penting untuk saya utarakan karena kadang-kadang orang Islam sendiri lupa ya. Dzulhijjah, Jumadil Ula, Jumadil Tsani ya kan, Syuro, kemudian Muharram, kemudian Rajab, Sya'ban, itu penanggalan-penanggalan yang memang dibuat ya, sebagai identitas Islam ya. Mengapa hari ini itu kalah laku, kira-kira gitu ya, kalah saing sama penanggalan Masehi? Karena kita tahu bahwa hari ini umat Islam sedang tidak menguasai peradaban. 1200 tahun lamanya Islam menguasai peradaban dunia, mulai dari kerajaan Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani runtuh pada tahun 1934 Masehi, runtuh. Peradaban dikuasai oleh pemenang Perang Dunia II atau satu lah, sama aja sih. Ketika pemenang Perang Dunia itu bukan lagi umat Islam, maka kemudian aturan-aturan semua diatur oleh mereka, sampai persoalan penanggalan diatur oleh mereka. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedang dalam kondisi tidak menang ya, tetapi jangan sampai kita kehilangan identitas
Kalau bisa di rumah ya minimal ada lah penanggalan Hijriah, walaupun nggak dipakai, pajang aja di tembok, karena itu identitas kita. Putra putri kita diajarkan ya, diajarkan penanggalan Hijriah itu. Apa bedanya penanggalan Hijriah dan penanggalan Masehi? Apa bedanya? Penanggalan Masehi tanggal 1 bulan 1 tahun ke-1, tahun pertama itu dimulai dari kapan? Kata Masehi diambil dari kata Al-Masih. Ada yang mengatakan dimulai dari kelahiran Isa, Yesus. Ada yang mengatakan dimulai dari diangkatnya Yesus ke langit. Macam-macam versinya. Yang pasti istilah itu diambil dari kata Masih, Al-Masih ya, menjadi Masehi. Berbeda ketika penanggalan Hijriah. Kapan dimulai? Tanggal 1 bulan 1 tahun ke-1, dimulai dari sejak hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu jadi perdebatan di antara para sahabat. Kata Sayyidina Umar, kita nih harus punya identitas nih, punya penanggalan sendiri. Kira-kira dimulai dari kapan? Ada salah seorang yang usul mulai sejak kelahiran Nabi. Apa bedanya dengan sebelah? Ya kan? Ada lagi yang usul mulai dari sejak Nabi diangkat jadi Rasul. Apa bedanya juga dengan sebelah? Sebelah kan masih dalam perdebatan juga. Ada yang usul mulai sejak wafatnya Nabi. Harusnya kita euforia, masa waktu sedih dijadikan awal penanggalan. Akhirnya disepakati oleh para sahabat bahwa untuk memulai tahun atau kalender Islam ini dimulai dari sejak hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Makanya kalau sejarah sebelum hijrahnya Nabi itu bahasanya tahun ke-1 pra kenabian, tahun kedua pra kenabian, tahun ketiga pra kenabian. Berarti ada 10 tahun, ada 13 tahun pra kenabian. Tahun pertama, kedua sampai 13 pra kenabian. Artinya apa? Itu tidak dihitung dalam kalender Hijriah. Baru dimulai kalender Hijriah sejak Nabi Muhammad dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa alasan dimulai penanggalan Hijriah ini dari hijrahnya Nabi? Karena sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, para sejarawan mencatat bahwa hijrahnya Nabi itu adalah merupakan titik awal kebangkitan Islam. Di Mekah 13 tahun Nabi mendakwakan Islam, ya bahasa kasarnya setengah gagal memang. Yang ada hanya diusir-usir orang ya. Dikejar-kejar. Liuthbitu ka'u yuqtilu ka'u yaqtulu. Mereka mencoba mengusirmu, mencoba membunuhmu, mencoba memenjarakanmu. Semua sudah dilakukan. Diblokade di Mekah. Hingga Nabi coba hijrah ke Taif, gagal. Hijrah ke Habsyi setengah berhasil, tapi gagal karena kejauhan. Hingga pada akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dimulai 1 tahun Hijriah. Disitulah cikal bakal berkembangnya Islam sampai hari ini. Nama kotanya saja dirubah. Sebelum jadi Madinah apa nama kotanya? Yasrib. Jadi nama kota di tempat itu dulu Yasrib. Kenapa diganti menjadi Madinah Al-Munawwarah? Madinah tamaddun asal katanya ya. Madinah kalau bahasa Indonesianya apa? Kota, pusat peradaban. Madinah Jakarta. Jadi istilah Madinah itu pusat kota yang ngambil dari Madinah sana. Madinah kota, pusat peradaban, tempat berkumpulnya banyak orang. Al-Munawwarah apa artinya? Yang memancarkan cahaya. Dari namanya aja itu merupakan identitas yang sangat melekat pada kebangkitan agama Islam. Sejak Rasulullah mulai dakwah karirnya di Madinah, disitulah Islam mulai berkembang. Dalam kurun waktu 40 tahun agama Islam itu sudah tersebar di Jazirah Arab. Jazirah Arab itu kalau
Dihitung hari ini ya sekitar 22 negara, tapi negaranya kecil-kecil. Coba bayangin, dalam kurun waktu 40 tahun. Pada masanya Umayyah, Bani Umayyah, setelah selesainya dinasti Khalifah Rasyidin, masa Khalifah Rasyidin, dinasti Bani Umayyah, Islam sudah sampai ke Afrika Utara, minal masyriq wal maghrib, sampai ke negeri Maroko. Maghrib itu Maroko, negeri terbenamnya matahari, karena Maroko itu ada di ujung barat pulau Afrika. Orang memanggilnya Maroko. Bahkan setelah masuk zamannya Bani Abbasiyah, Islam sudah nyampe di mana-mana, bahkan sudah nyampe di Eropa. Dulu daerah Spanyol, ya, dari Spanyol, Portugal, dulu itu Islam semua di situ. Sekarang markasnya Barcelona sama Real Madrid, itu Muslim semua dulu situ. Bahkan ilmuwan-ilmuwan Muslim muncul dari situ. Kemudian pada masanya Turki Utsmani, umat Islam itu hampir menguasai dataran Eropa. Seandainya waktu tentara Islam itu ketika melihat gunung apa di Eropa itu, sekarang Swiss itu ya, dulu istilahnya gunung apa namanya, lupa. Jadi gunungnya itu memutih karena memang salju. Dikiranya sudah nggak ada peradaban lain di utara, makanya umat Islam stuck di situ, nggak lanjut lagi. Seandainya waktu itu sudah ada peneliti atau ilmuwan yang menyatakan bahwa di sebelah gunung Alpen, pegunungan Alpen ya, itu di Eropa terkenal sekali, Bukit Alpen itu. Seandainya umat Islam tahu bahwa di sebelah utara masih ada peradaban manusia, mungkin rata semua, Jerman, Inggris, semuanya Muslim semua itu. Singkat cerita, setelah Turki Utsmani mengalami kekalahan karena salah memilih koalisi waktu itu kan ya, kalah di Perang Dunia, runtuhlah Turki Utsmani ya, sekitar 90 tahun yang lalu, 1934 Masehi, runtuh Turki Utsmani. Maka peradaban dunia disetir oleh mereka, bahkan negara-negara dibagi oleh mereka. Jadi yang membagi negara Qatar, UAE, Yaman, Oman, Arab Saudi, Mesir, mereka semua dibagi-bagi, termasuk Indonesia. Jadi yang membagi mereka, ini bekas kerajaan, bekas jajahan negara A, sampai di sini batasnya. Bekas negara jajahan ini sampai, mereka semua yang ngatur sampai hari ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di saat kita sedang mengalami kekalahan atau sedang tidak menguasai peradaban. Makanya banyak pertanyaan, bagaimana caranya agar kita bangkit kembali? Ya kembali kepada pikiran kita. Sesama umat Islam aja kita ribut terus, benar nggak? Ya, gimana kita mau mengalahkan lawan? Sesama umat Islam sendiri kita gontok-gontokan, diperbesar, ada persoalan diperbesar. Harusnya persoalan itu selesai, diungkit lagi. Nah, dan sampai hari ini umat Islam ya sangat mudah diadu domba, sangat mudah. Dulu di zamannya umat Islam berkuasa, zaman Abbasiyah, Turki Utsmani, kemudian apa lagi, Abbasiyah, apakah umat Islam tidak berbeda-beda? Sudah berbeda-beda, madhabnya sudah berbeda, ya kan? Terus ideologinya juga berbeda-beda. Syiah juga ada di zaman itu, dah. Di zaman Abbasiyah, Turki sebenarnya sudah ada Syiah, ada Sunni, ada apa lagi? Bukan ormas ya. Aliran-aliran yang lain sudah ada. Tapi di zaman itu, ya karena yang menguasai umat Islam, perbedaan itu hanya selesai di meja diskusi, tidak sampai saling menyerang. Kalau sekarang umat Islam diadu domba, hanya berbeda jenggot saja, kayaknya udah mau perang Badar. Padahal sesama umat Islam sama-sama baca syahadat, sholatnya sama, ngadepnya sama-sama ke barat.
Nah, disitulah bagaimana kita menguatkan hati kita ini untuk terbiasa dengan perbedaan-perbedaan. Selama kita tidak mampu menyatukan sesama umat Islam ini, ya begitulah umat Islam keadaannya. Limada ta'akhkharul muslimun wa taqaddama al-akharun. Mengapa umat Islam itu semakin ke belakang, semakin terbelakang, sementara mereka semakin maju? Ya karena kita tidak tahu caranya bersatu. Padahal dalam Al-Quran sudah banyak ayatnya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok Islam bersitegang, ribut, faslihu bainahuma, damaikanlah di antara keduanya. Banyak dalilnya, hafal semua dalilnya, tapi di lapangan susah kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Ditulis, ada nggak di sini? Di masjid-masjid ditulis. Tapi kadang-kadang gara-gara beda pendapat ribut sama dengan. Padahal lainnya ditulis di masjid. Coba bayangin. Nah, banyak instrumen Al-Quran yang mengajarkan kita, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullah. Sesungguhnya antar sama muslim adalah bersaudara, bertakwalah kepada Allah. Banyak dalilnya, kita hafal semua, tapi di lapangan kadang-kadang kita lupa. Kita ini maksudnya termasuk saya, bukan hanya panjenengan. Lupa kadang-kadang, hanya beda ormas ribut. Awal Ramadan beda, penutupannya mendingan. Yang rawan ribut itu kalau lebarannya beda. Coba bayangin. Padahal perbedaan awal lebaran itu sudah biasa terjadi dulu, di zaman dulu. Di zaman ketika Khalifah Utsmaniyah berkuasa, di zaman ketika Abbasiyah berkuasa, itu hal biasa. Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya biasa. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Hanafi biasa. Bikin fikih sendiri. Kata satunya ini makruh, kata satunya ini sunnah. Kata Imam Syafi'i, kunut sunnatun muakkadatun, sangat disunahkan. Kata Imam Malik, sunnah biasa. Kata Imam Hanafi, tidak ada kesunahan. Itu biasa zaman dulu. Yang mau kunut silakan, yang nggak mau kunut silakan. Kalau imamnya kunut, ikut kunut. Kalau imamnya tidak kunut, ya nggak kunut. Itu biasa dulu. Tapi hari ini, pertanyaannya, keributan itu inisiatif diri kita sendiri atau ada yang ngomporin? Pasti ada yang ngomporin. Siapa yang ngomporin kira-kira? Pasti orang luar, gak mungkin kita. Karena kita semua ini memiliki kecenderungan hati yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perang di Timur Tengah. Ini agak keluar dikit lah, momentum Muharram. Momentum Muharram. Kemarin ada peringatan Muharram. Ada santunan. Ya. Intinya disosialisasikan lah. Momentum Muharram harus ada, wajib. Karena itu identitas kita sebagai umat Islam dan kita lupa. Timur Tengah perang terus juga selesai. Pertanyaannya, keributan itu inisiatif umat Islam sendiri yang memang sudah diatur atau diadu domba? Bisa jadi kena diadu domba, gitu kan? Coba bayangin, dulu perang Teluk, Amerika membantu Irak memerangi Iran. Mana yang kalah? Iran, karena Amerika berpihak ke Irak. Setelah kalah Iran, perang lagi, Amerika nyerang Irak. Coba, setelah berteman, temannya dihajar sendiri. Alasannya bom pembunuh massal. Sampai sekarang nggak ada bomnya, Pak. Tapi mayat sudah berjuta-juta mati. Coba bayangin. Cara mereka luar biasa. Ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana cara orang-orang munafik, bagaimana cara-cara orang Yahudi memusuhi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani tidak akan rela sehingga kita mengikuti mereka.
Jadi berbagai macam cara dilakukan oleh mereka untuk memecah umat Islam. Sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Kata Nabi, suatu saat umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Coba bayangin. Saya kadang-kadang sedih melihat umat Islam. Sedih. Begitu mudahnya kita diadu domba. Ini bentar lagi ini DKI ini, hati-hati ini, ya kan? Hati-hati kita sebagai umat Islam. Kalau ada saudara kita melakukan kesalahan, jangan langsung dihajar. Jangan. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun, datangi. Kenapa kamu kok begitu? Pak, kenapa sampean kok begini? Dijelaskan. Pak, yang benar begini. Nah, gitu. Maka kita sambungkan kepada materi kita pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Nah, ini bercerita tentang Israel lagi. Enggak selesai-selesai Israel. Ini bukan cerita saya, cerita Al-Qur'an ya. Wa nazala lamma qala al-yahud innaka tas'amu annaka ala millati Ibrahim. Ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala ketika orang Yahudi mengatakan, "Hei Muhammad, kamu ini ngakunya ngikutin agamanya Ibrahim." Wa kana, dan ada siapa Nabi Ibrahim la ya'kulu luhumal ibil. Padahal Nabi Allah Ibrahim itu tidak makan daging onta. Maksudnya Rasulullah kan makan daging onta tuh. Kalau di sini kan daging sapi. Katanya kamu ngikutin agamanya Nabi Allah Ibrahim. Tapi kenapa kamu kok makan onta? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ya. Kullu tu'ami kana halal li bani Israil. Semua makanan halal li bani Israil, halal bagi Bani Israel, illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali yang Israel maksudnya di sini Yakub ya, Nabi Yakub ya, bapaknya Nabi Yusuf. Harrama, mengharamkan, ala nafsi, atas dirinya, wal ibil. Jadi Nabi Allah Yakub itu pernah bernazar tidak mau makan onta. Ayat ini kata ulama juga menjelaskan tentang dalil kita bernazar. Misalnya kita bernazar, kalau saya datang ke tanah suci, saya mau ngasih $1.000, ya harus wajib kita tunaikan. Nah, sama. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW mencontohkan juga bahwa nazar itu bagian daripada syar'u man qablana, syariat-syariat yang dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, tidak akan mendapatkan kebaikan, hatta tunfiqu, sehingga kalian semua menafkahkan, mimma, dari suatu, tuhibbun, yang kau cintai, yang kau senangi. Tidak akan mendapatkan kebaikan sampai memberikan sesuatu yang kita senangi. Biasanya kita itu memberikan sesuatu yang sudah tidak disenangi. Bajunya sudah kusut dikasih orang, sisa-sisa di rumah. Kalau kita punya buah yang bagus-bagus diumpetin di kulkas tuh, nah, sisa-sisanya dikasih ke orang. Ayat ini menjelaskan kamu tidak dapat kebajikan sehingga kamu memberikan sesuatu yang engkau cintai. Ai thawabahu wa huwal jannah, maksudnya surga, kebaikan surga. Hatta tunfiqu tatasaddaqu, bersedekah, min ma tuhibbun min amwalikum, terhadap sesuatu yang engkau senangi. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim, dan sesuatu yang kau nafkahkan di jalan Allah, kau sedekahkan di jalan Allah, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Apa-apa yang kita berikan kepada orang lain itu Allah tahu. Ya, walaupun kita sembunyikan, gak ada orang tahu, tapi Allah tahu mana
harta yang betul-betul dicintai, atau mana harta yang sudah bekas. Ya. Kullu tu'ami kana hillan li bani Israil. Setiap makanan itu dihalalkan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil, illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala at-Taurat, kecuali makanan yang diharamkan oleh dirinya, seperti Nabi yang dilakukan oleh Nabi Yakub ini, dia itu bernazar untuk tidak makan ibil. Min qabli an tunazzala at-Taurat, sebelum Taurat itu turun. Jadi sebelum Taurat itu turun, semua makanan boleh dikonsumsi. Tetapi ketika Taurat turun, maka di situ ada ini boleh dikonsumsi, ini boleh tidak dikonsumsi. Sama ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kemudian muncullah hukum fikih. Ya, muncullah hukum fikih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran misalnya, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi wal munkhaniqatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dakaitum wa ma dubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil aslam. Kemudian jelas di situ muncullah ilmu fikih. Jadi semua ilmu itu, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu yang lain itu semuanya ngambil saripatinya Al-Quran. Maka kemudian kalau kita membaca Al-Quran, selain kita secara otomatis mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membaca seluruh ilmu pengetahuan, bahkan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu farmasi, pengobatan, ilmu teknologi, semua itu ngambil dalam Al-Quran. Semua ngambil dalam Al-Quran. Cuman kadang-kadang kita abai. Baca Qurannya hanya yang dibaca waktu sholat, Al-Ikhlas, gitu kan? Jarang kita mengkaji semua Al-Quran, jarang. Padahal semua pengetahuan itu sumbernya dari Al-Quran. Ilmu asal-usul manusia, teori Darwin mengatakan manusia asalnya dari kera. Tapi ada teori yang lain, asal-usul manusia dari apa? Dari air. Siapa? Filosof namanya Plato. Plato itu mengatakan bahwa asal muasal alam semesta dari air. Al-Quran juga menyatakan, gitu loh. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا تُؤْمِنُونَ. Aku jadikan segala sesuatu ini dari air, kata Al-Quran itu, gitu loh. Semua badan antariksa, sebelum badan antariksa Amerika dibangun, sebelum Amerika membangun NASA, Al-Quran sudah bilang, Al-Quran sudah bilang, antanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati. Wahai jin dan manusia, sudah ditantang oleh Allah, wahai jin dan manusia, kalau kamu mampu, bikinlah pesawat menuju angkasa. Kira-kira begitu lah. Jadi semua instrumen pengetahuan hari ini, ilmu fisika, ilmu biologi, semua itu sumbernya dari Al-Quran. Al-Quran ini database pengetahuan alam semesta yang luar biasa ini. Gitu. Bagaimana proses turunnya hujan, Al-Quran jelas ayatnya itu. Pertanyaannya sekarang, ya, pertanyaannya sekarang, penemu itu atau ilmuwan yang menemukan misalnya proses turunnya hujan itu ngintip Al-Quran, ya kan, atau nemu sendiri? Ya, katanya Al-Quran itu, katanya kalau hujan itu air laut menguap ke atas, ya kan, kemudian ditiup angin menjadi awan, kemudian turunlah di Jakarta. Ya kan? Akhirnya sekarang ada teknologi agar hujannya tidak turun di Jakarta, awannya yang masih ada di atas laut Jawa sana itu, laut Sumatera, dikasih garam biar cepat turun di situ, hanya selamat tidak turun di Jakarta. Rekayasa cuaca. Dapat dari mana pengetahuan ini? Al-Quran sendiri sudah jelas.
Cuman umat Islam lupa untuk mengkajinya. Apalagi sampai mengkaji sedalam itu. Membaca saja kadang-kadang kita lebih fasih membaca Quran daripada membaca Quran. Ini PR bagi kita umat Islam. Kalau umat Islam betul-betul memahami kitab suci Al-Quran, ya ilmu apa yang tidak ketahui, yang tidak bisa kita jangkau, gitu loh. Mengapa dulu Ibnu Sina atau Avicenna menemukan ilmu pengobatan? Karena mereka memahami Al-Quran. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Qul, katakanlah Muhammad lahum kepada mereka, fa'tu bit-taurat, datangkanlah Taurat, fatluha, maka bacakanlah, liyubayyina sidqa qaulikum, untuk membenarkan argumentasi mereka, in kuntum shadiqin, jika kamu semua termasuk orang-orang yang benar. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika faulaika humuz zalimun. Nah, ini intinya, ini perdebatan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi saat itu. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba, barang siapa yang menipu Allah, mencoba menyelewengkan kebenaran yang ada dalam kitab Taurat itu. Jadi ceritanya begini, kitab Taurat itu sebenarnya sudah mengungkap kebenaran-kebenaran tentang Islam, tetapi ketika orang-orang Yahudi berdebat dengan Rasulullah, kebenaran-kebenaran Taurat sengaja disembunyikan, sengaja ditutup-tutupi. Misalnya ciri-ciri utusan terakhir, itu semuanya ada. Semua dalam kitab Zabur, dalam kitab Taurat, semuanya dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini, faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika, ya, faulaika humuz zalimun, maka sungguhnya mereka orang-orang yang menyimpan, orang-orang yang membolak-balikan kebenaran di dalam kitab-kitab sebelumnya, termasuk orang-orang yang zalim. Kul, katakanlah Muhammad, sadaqallah, Allah maha benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah agama atau millah Ibrahim allati ana 'alaiha hanifan ma'ilan an kulli dinin ilal Islam, yang secara historis, secara pembuktian yang nyata bahwa agama Ibrahim itu adalah condong kepada kebenaran agama Islam. Jadi orang Yahudi itu klaim, ya, bahwa agama mereka itu ya millah Ibrahim. Orang Nasrani klaim bahwa agama mereka ya millah Ibrahim. Begitu pula Islam itu mengklaim bahwa agama Islamlah yang millat Ibrahim. Terus mana yang benar? Yang benar sebagaimana disebutkan tadi ayat barusan, Qul sadaqallah, yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa millat Ibrahim itu ma'ilan an kulli dinin ilal Islam, bahwa agama millah Ibrahim itu adalah memiliki kecenderungan kebenaran yang mengarah kepada agama Islam. Wa ma kana minal musyrikin, ditegaskan lagi, wa ma kana minal musyrikin, agama Islam itu tidak musyrik. Apa artinya musyrik itu? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelurusan akidah di saat Rasulullah SAW menghadapi dua agama yang keduanya ini sama-sama melakukan kemusyrikan. Misalnya orang-orang Nasrani ya menyembah mengatakan Tuhan ada 3. Orang Yahudi mengatakan bahwa siapa? Ya, intinya mereka melakukan kesyirikan, menganggap ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, mengandung substansi ketuhanan di dalam diri benda tersebut, itu syirik. Contohnya misalnya
menganggap di dalam patung itu ada kekuatan, menganggap di dalam pohon itu ada kekuatan Tuhan, atau menganggap dalam diri seorang ada kekuatan Tuhan. Misalnya menganggap dalam diri seorang Nabi Isa ada unsur ketuhanan di sana. Misalnya, akhirnya memunculkan Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Inna awwala baitin, udah pembahasan yang lain ini udah ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ayat ini kita bahas minggu depan biar ceritanya nyambung. Ini menjelaskan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam pertama kali membangun peradaban Mekah Al-Mukarramah. Jadi dulu itu gengsi-gengsian. Ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi ini kan sholat menghadapnya ke Baitul Maqdis. Berarti menghadap kemana? Menghadap ke sana. Apa sana? Barat? Apa istilah? Antara barat dan utara. Barat daya ya? Barat laut atau barat daya? Hah? Tenggara, timur laut, barat daya, barat laut, barat daya. Jadi dulu itu selama 1 tahun 6 bulan, ya 16 bulan lah, Rasulullah itu sholatnya ngadap ke sana, ngadap ke Baitul Maqdis. Itu diolok-olok Nabi itu. Bawa agama baru. Ternyata ngadepnya ke tempat agama nenek moyang saya juga, kata orang Yahudi. Nah, makanya posisinya Masjid Madinah itu dulu begini. Ini Masjid Madinah, ya kan? Rasulullah itu membangun rumah sebenarnya di belakang masjid di sini. Di sini kan ngadap sholatnya ke sana. Ada di sini posisi rumah Nabi. Ya. Ketika Rasulullah SAW waktu itu, karena diolok-olok terus oleh orang Yahudi dan Nasrani, kepikiran Nabi, ya Allah, kapan saya dapat perintah menghadap Ka'bah? Satu sisi yang lain di Ka'bah itu masih banyak patung. Ada 360 patung. Kan bingung Nabi ini, saya ngadap ke Ka'bah di sana masih banyak patung, ya kan? Kan nggak mungkin. Akhirnya Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah diolok-olok terus. Tuh kan, ngadap ke Baitul Maqdis kan sama aja dengan agama saya. Ngapain lu bikin agama-agama baru, kata orang Yahudi. Nah, waktu dalam sebuah riwayat, waktu Nabi sholat Isya, ya, dalam rakaat ketiga, masuk rakaat ketiga, rakaat pertama kedua masih ngadap ke sini. Tiba-tiba turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Berbalilah kamu ke Masjidil Haram. Balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang awalnya ngadap ke sini, karena Madinah posisinya ada di barat daya. Posisi Mekah agak di tenggara. Nah, makanya sekarang rumah Nabi posisinya ada di sini, ada di depan jadinya. Yang awalnya ada di belakang menjadi di depan. Nah, di sini Raudhah, ya, di sini mihrab Nabi, di sini rumah Nabi yang sekarang menjadi makam Rasulullah SAW itu. Jadi memang sudah by design Allah semuanya ya. Memang by design Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang umat Islam menghadap ke tenggara. Nah, itu kejadian itu menjadi bahan olok-olok orang Yahudi dan Nasrani untuk melemahkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Banyak di antara sahabat-sahabat yang imannya kurang kuat. Nah, mereka mulai terpengaruh dengan isu-isu yang dihembuskan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani saat itu. Ngapain ikut Muhammad? Wong dia juga ngadap ke Baitul Maqdis misalnya. Nah, hikmah kenapa kemudian ketika pertama kali perintah sholat itu disuruh menghadap ke Baitul Maqdis, sudah disebutkan tadi itu karena di Ka'bah saat itu masih banyak berhala. Kan nggak mungkin kita menghadap berhala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah seperti ini sesungguhnya lengkap diceritakan dalam Al-Qur'an. Jadi mungkin penting bagi kita ya untuk mengingat-ingat atau memperkuat kepedean kita. Jadi kita beragama Islam harus pede. Ketika menghadapi orang lain ya harus pede. Jangan mundur. Ada perdebatan
mundur. Jangan, harus pede, harus percaya diri. Kita bangga sebagai umat Islam gitu loh. Harus bangga. Nah, cara agar kita bangga kepada umat Islam ya harus tahu sejarah Islam. Mungkin penting nanti kita ngaji Al-Quran tapi perspektifnya sejarah. Biasanya seneng kalau dengerin sejarah itu. Kalau dengerin syariah halal haram biasanya bosan ya kan. Tapi kalau dengerin cerita enak gitu. Yang capek ya di depan. Jadi nanti saya mencoba membaca ayat Al-Quran itu tapi perspektifnya sejarah. Itu penting agar kita ini tidak kehilangan sejarah dan kita percaya diri bahwa berislam ini bil hujjah, bukan hanya doktrin, tapi Rasulullah itu ya berdebat dengan mereka, berdebat pakai argumentasi yang masuk akal. Makanya tidak heran kalau kemudian orang Arab itu berbondong-bondong masuk Islam itu karena Islam itu agama yang sangat rasional. Islam itu bukan agama doktrin saja. Ya mungkin kalau bapak ke anak doktrin, ayo ikut saya, kalau nggak ikut nggak saya kasih uang saku, nggak saya akui sebagai anak misalnya, ikut aja. Atau melalui metode penaklukan. Nah, beberapa negara ditaklukkan. Tetapi metode yang paling bagus adalah bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, melalui perdebatan, argumentasi. Jadi agama Islam itu agama yang masuk akal, bukan agama akal-akalan, tapi agama yang masuk akal. Sudah Isya, karena saya juga terburu-buru. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita bahas ini bisa menambah kepedean kita menjadi umat Islam. Jadi kita umat Islam tidak boleh minder, tidak boleh merasa terbelakang. Kita ini menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Indonesia merdeka ini berkat siapa? Umat Islam. Hasil istikharah 17 Agustus bentar lagi itu jatuh pada hari Jumat. Emang apa kebetulan 17 Agustus hari Jumat? Tidak. Kenapa hari Jumat Sayyidul Ayyam? Hari Jumat itu adalah hari terbaik dalam satu minggu. Makanya Indonesia dideklarasikan kemerdekaannya pada hari Jumat. Kita harus pede. Indonesia ini nggak ada kalau nggak ada umat Islam. Nggak ada. Cuman kita sebagai mayoritas tetap harus legowo bahwa siapapun yang hidup di sini selama tidak berbuat macam-macam ya kita terima. Silakan kita hidup berdampingan satu sama yang lain. Karena Islam kita adalah Islam wasatiyah, Islam yang moderat, Islam yang menerima perbedaan. Silakan berbeda-beda selama satu sama lain tidak saling merugikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.